Oke, berikutnya kita akan membahas metode baru ya, dan metode baru ini digunakan untuk penyelesaian kasus yang berbeda. Nah, namanya adalah second order linear homogeneous RR with constant coefficient. Nah, apa bedanya dengan penyelesaian kasus sebelumnya? Jadi kalau untuk penggunaan metode ini itu dikhususkan untuk menyelesaikan ya atau mencari nilai dari sebuah suku yang ditentukan dari dua suku sebelumnya gitu. Kalau yang metode backward substitution tadi dia dikhususkan untuk mencari nilai sebuah suku yang ditentukan dari satu suku sebelumnya. Jadi kalau backward substitution itu saya ulangi, dia khusus untuk penentuan sebuah nilai suku ya atau UN yang ditentukan dari satu suku sebelumnya ya. Jadi hanya satu suku sebelumnya. Sedangkan untuk second order ini dia khusus untuk menyelesaikan penentuan UN yang ditentukan dari dua suku sebelumnya. Oke, kalau kilas balik sedikit saya bahas lagi untuk yang backward substitution ya. Jadi misalkan nih saya punya UN sama dengan UN-1 plus 1 gitu ya. Nah ini kan kita mencari sebuah nilai ya, kita mencari nilai sebuah suku yang di dalamnya ya kita menggunakan nilai dari satu suku sebelumnya. Jadi kan kalau ini suku yang akan dicari UN, maka di sini ada UN-1. Nah, UN-1 ini kan menandakan satu suku sebelumnya. Ya, satu suku sebelum UN ini. Jadi itu kita bisa menggunakan yang namanya metode backward substitution. Jadi misalkan kita mau menentukan suku kelima. Nah, menentukan suku kelima ini kita pakai suku keempat ya, satu suku sebelumnya ditambahkan dengan satu. Nah, untuk second order ini dia khusus untuk kasus di mana nilai sebuah suku itu ditentukan oleh dua suku sebelumnya. Seperti yang sudah pernah kita bahas ya, barisan Fibonacci. Nah, untuk barisan Fibonacci itu kan kita menentukan sebuah suku dengan menggunakan nilai suku sebelumnya, ya nilai dua suku sebelumnya. Jadi 0, 1, 1, ya 2, 3, dan seterusnya. Nah, kita menentukan suku ketiga. Suku ketiga ini ditentukan dengan menjumlahkan suku pertama dan suku kedua. Kita menentukan suku keempat. Ya, suku keempat ini ditentukan dengan menjumlahkan dua suku sebelumnya, yaitu suku kedua dan suku ketiga, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara mencari persamaan langsung atau rumus langsung menggunakan indeks untuk kasus semacam ini? Kita bisa menggunakan metode second order ini. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, untuk penyelesaian kasus semacam ini, gitu ya. Jadi untuk kasus pencarian nilai suku dengan menggunakan dua suku sebelumnya ini, kita bisa ingat kembali materi yang mungkin di SMA dulu sudah pernah kita pelajari, gitu ya. Kalau teman-teman mungkin ingat nama materinya persamaan kuadrat, ya. Jadi pertama kita harus bentuk dulu ya seperti apa persamaan kuadratnya. Nah, di sini ya. Jadi kalau persamaan kuadrat nanti kita bentuk seperti ini. Ya, seperti yang pertama ini. Oke, jadi yang pertama nanti kita bentuk persamaan kuadratnya dulu seperti ini, AXN plus BX N-1 plus CX N-2 sama dengan 0.
Kemudian kita ubah dari bentuk yang di atas ini, ya, kita ubah menjadi bentuk yang di bawahnya. Jadi AR kuadrat plus BR plus C. Kalau di SMA mungkin dulu kita seringnya pakai variabel X ya, AX kuadrat plus BX plus C. Nah sekarang agak sedikit berbeda, kita pakai simbolnya R. Ya. Jadi setelah kita merubah dari persamaan atas ke persamaan yang di bawah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari berapakah nilai dari akar-akar persamaan kuadratnya. Jadi kalau di sini kita pakai variabelnya R, berarti nanti setelah ini kita harus menentukan berapakah R1 dan R2. Kenapa R-nya hanya ada 2? Ya namanya persamaan kuadrat, pangkat tertinggi variabelnya kan 2 ya. Berarti kita nanti akan memiliki 2 akar, ya, akar persamaan. Nah, dari sini kita ingat kembali lagi bahwa yang namanya akar, ya, akar-akar persamaan kuadrat itu bisa ada 3 kemungkinan bentuknya, ya. Yang pertama, suatu persamaan kuadrat itu bisa punya 2 akar real, ya. Jadi R1 dan R2, kedua akarnya itu dia merupakan akar-akar real dan berbeda, ya, berbeda. Kemudian kemungkinan kedua bisa jadi kedua akarnya itu dia real tapi sama, ya. Kemungkinan yang terakhir, kemungkinan ketiga, bisa jadi kedua akarnya itu merupakan bilangan kompleks. Jadi kita punya 3 kasus, ya, 3 case. Yang pertama, jika R1 dan R2 itu real dan berbeda. Kemudian case yang kedua itu jika R1 dan R2 itu real tapi dia sama, ya. Kemudian yang ketiga, jika R1 dan R2 itu keduanya dia merupakan bilangan kompleks. Nah, kita mulai dari case yang pertama. Kapan sebuah persamaan kuadrat itu dia akan memiliki 2 akar yang real dan berbeda? Nah, tentu di sini kita harus angkat kembali yang namanya istilah diskriminan. Ya, mungkin teman-teman masih ingat diskriminan, yang namanya persamaan kuadrat itu dia pasti punya nilai diskriminan, ya. D sama dengan B kuadrat min 4AC, kan seperti itu. Nah, nilai diskriminan ini dia akan menentukan seperti apa bentuk akar-akar persamaan kuadratnya. Ketika nilai diskriminannya dia sama dengan 0, ketika nilai diskriminannya dia lebih dari 0, ya, atau ketika diskriminannya dia bernilai positif, maka persamaan kuadrat itu dia akan punya 2 akar yang real dan berbeda. Ya. Yang kedua, ketika nilai diskriminannya dia sama dengan 0, nah, maka kedua akarnya dia akan sama dan real, ya. Kemudian yang ketiga, ketika nilai diskriminannya negatif, ya, atau kurang dari 0, maka kedua akarnya dia merupakan bilangan kompleks. Nah, apa itu bilangan kompleks? Nah, silakan ingat kembali materi di matematika diskrit, ya, kalau tidak salah dulu di semester 2 kan juga ada, ya, bilangan kompleks itu adalah bilangan yang berisi atau memiliki bilangan imajiner di dalamnya. Oke. Nah, dari sini kita kembali lagi ke case 1. Nah, ketika yang kita temui adalah case 1, maka suku ke N-nya nanti bentuknya akan seperti ini. Ya, jadi Xn sama dengan alfa R1 pangkat N ditambah beta R2 pangkat N. Nah, kemudian case kedua, ketika kita menemui case seperti yang case kedua ini, ya, maka nantinya suku ke N-nya atau rumus suku ke N-nya bentuknya adalah seperti ini. Ya, alfa R pangkat N ditambah beta dikali N R pangkat N.
Kemudian yang terakhir, ketika kita menemui case yang ketiga, maka nantinya rumus suku ke N-nya akan seperti ini. Ya. Jadi Xn sama dengan gamma pangkat N dikalikan dengan alfa cos N theta ditambah beta sin N theta. Kita nggak akan membahas secara detail nih bagaimana kenapa kok bisa XN-nya seperti itu untuk untuk case 1, 2, atau 3. Kita nggak akan membahas terlalu matematis ke sana ya. Yang jelas untuk setiap case ini dia memiliki rumus suku ke N yang berbeda-beda, dan ini yang harus kita pegang. Oke, selanjutnya mungkin akan lebih gampang dipahami, ya, semakin gampang dipahami kalau kita langsung masuk ke contoh soal. Sama seperti yang metode pertama tadi, kali ini kita akan mencoba mencari persamaan langsung atau rumus langsung dengan menggunakan indeks dari suatu recurrence relation atau yang diketahui. Nah, di sini soalnya adalah diberikan recurrence relation, yaitu UN sama dengan 5 dikalikan UN-1 dikurangi 6 kali UN-2. Dengan nilai awal yang diketahui ada 2. Ya. Jadi U1-nya sama dengan 0 dan U2-nya sama dengan 1. Artinya ini adalah suku pertama, dia nilainya adalah 0, dan suku kedua nilainya adalah 1. Sementara untuk rumus RR-nya atau rumus recurrence relation-nya seperti ini. Nah, kita akan coba mencari persamaan langsungnya dengan menggunakan apa-apa yang sudah diketahui di sini. Nah, di sini juga sudah disampaikan ya, sudah dijelaskan jawabannya ya, meskipun mungkin belum secara detail. Jadi kita tuliskan kembali ya recurrence relation-nya di sini. Nah, kita tuliskan lagi. Nah, dan ini harus kita arahkan ke bentuk ke bentuk persamaan yang pertama ini, yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi bentuk RR yang kita punya tadi harus kita sesuaikan ke bentuk ini. Kita buat dia persamaannya sama dengan 0 ya. Jadi kalau awalnya bentuknya UN sama dengan 5 kali UN-1 min 6 kali UN min 2, ini semua harus kita geser ke kiri gitu ya, kita pindahkan semua unsur sebelah kanan ke kiri sehingga menyisakan di sebelah kanan hanya 0 saja. Nah, setelah dari sini kemudian kita cari persamaan karakteristiknya ya, kita ubah bentuknya ke dalam variabel R ya. UN dia jadi R kuadrat, UN-1 dia jadi R, UN-2 dia jadi ini ya, jadi konstanta. Nah, setelah itu baru kita cari akar-akarnya ya, kemudian dari akar-akar ini baru kita melihat untuk rumus suku ke N dari setiap case-nya. Nah, kebetulan tadi karena dia nilai-nilai akarnya real dan berbeda, maka dia masuk pada case 1 ya. Case 1 UN-nya sama dengan alfa R1 pangkat N ditambah beta R2 pangkat N. Jadi ini kita ganti ya. Kita masukkan nilai R-nya ya, 2 dan 3 kita ganti ke sini. Nah, kita peroleh nanti UN sama dengan A2 pangkat N ditambah B3 pangkat N. Nah, dari sini baru kita masukkan initial condition-nya untuk U1 sama dengan 0 dan U2 sama dengan 1. Nah, nanti kita akan dapat dua persamaan, karena kan kita punya dua initial value yang berbeda. Ya. Nah, dari sini baru kita cari berapakah nilai A dan B-nya. Nah, diperoleh di sini nilai A-nya adalah min setengah ya, kemudian nilai B-nya adalah sepertiga ya. Baru dari nilai A dan B ini kita kembali lagi ke UN yang awal tadi
ke rumus awal tadi, di mana rumus awalnya adalah UN sama dengan A2 pangkat N plus B3 pangkat N. Nah, A dan B ini kita ganti dengan nilai A dan B yang tadi sudah kita dapatkan. Nah, selesai. Itu adalah rumus langsungnya ya untuk recurrence relation yang diketahui. Atau mungkin secara detail kita akan coba ngerjakan ya. Kita akan coba menelusuri secara detail gimana sih kok bisa dapat UN-nya seperti itu. Nah, tadi diberikan recurrence relation-nya adalah UN sama dengan 5 kali UN-1 min 6 kali UN-2. Atau mungkin bentuk ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk yang lain ya, supaya nggak terlalu banyak kurungnya. Jadi UN sama dengan 5 UN-1 dikurangi 6 ya. 6 UN-2. Mau pakai kurung boleh, nggak pakai kurung juga boleh ya. Nah, oke. Ini biar sama, saya kasih kurung aja. Nah, setelah ini, seperti yang saya jelaskan tadi, ini harus kita ubah ke dalam bentuk ini dulu ya. Jadi harus dibuat, harus distasionerkan ya. Jadi persamaannya harus dibuat sama dengan 0. Ya, jadi dari sini kita pindahkan semua unsur di sebelah kanan ke sebelah kiri ya. Diperoleh UN min 5 UN min 1 ditambah ya, ini jadi minus, ini jadi plus, plus 6 UN min 2. Oke, seperti ini ya, sama dengan 0. Jadi ruas sebelah kanan dia sudah 0 karena semuanya pindah ke ruas kiri. Nah, setelah ini kita lihat, ini kan bentuknya masih belum menunjukkan sebagaimana persamaan kuadrat ya yang ada variabel berpangkatnya. Nah, ini UN di sini ya, ini kan menunjukkan suku ke N, sedangkan UN-1 dia menunjukkan satu suku sebelum UN ya. Sedangkan untuk UN-2 dia menunjukkan 2 suku sebelum UN. Nah, di sini kita transformasikan ke dalam bentuk yang berbeda. Untuk suku ke N-nya itu kita nyatakan sebagai variabel ya, sebuah variabel berpangkat 2 ya, sebut saja pakai R variabelnya. Sedangkan untuk UN-1 karena dia tadi menunjukkan satu suku sebelum UN, ini kita nyatakan ke dalam variabel berpangkat 1, dan yang terakhir untuk UN-2 atau 2 suku sebelum UN, ini kita nyatakan sebagai variabel berpangkat 0 atau sama aja dengan konstanta ya. Nah, jadi kita akan dapatkan dari sini R kuadrat min 5 R ya ditambah 6R sama dengan 0. Nah, ini bentuk persamaan karakteristiknya. Nah, apa yang harus dilakukan setelah ini? Tentu saja namanya kita punya persamaan kuadrat ya atau persamaan karakteristik, maka kita harus mencari akar-akarnya ya. Saya nggak akan menjelaskan bagaimana metode mencari akar-akar karena pasti kalian sudah tahu. Jadi langsung aja mungkin ya, R kuadrat min 5R plus 6R nih kalau kita sederhanakan gitu ya, kita cari akar-akarnya, dia akan jadi akan ketemu ya R1-nya sama dengan 2 ya, dan R2-nya sama dengan 3. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, karena R kuadrat min 5R plus 6R itu, kalau kita nyatakan ke dalam bentuk yang lain, sama aja dengan R min 2 ya, dikali R min 3 sama dengan 0. Sorry, ini nggak ada R-nya ya. Nah, gitu ya. R min 2 kali R min 3 ini kalau dikalikan gitu ya, saling silang, dia akan menunjukkan bentuk di atasnya. Ya, dari sini kita peroleh akar pertama dia adalah 2, kemudian akar kedua dia adalah 3 ya. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa kedua akar
real dan berbeda. Sehingga selanjutnya kita akan memandang pada case yang pertama, ya, case yang ini. Ya, sudah jelas pasti karena kedua akarnya real dan berbeda, maka diskriminan dari persamaan ini adalah positif, ya. Dari persamaan kuadrat ini dia adalah positif diskriminannya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita punya nilai akar-akarnya adalah real dan berbeda, ya. R1-nya adalah 2, kemudian R2-nya adalah 3. Nah, karena kedua akarnya dia merupakan akar real dan berbeda, ya, sehingga untuk rumus langsungnya nanti dia pasti berbentuk ini, ya, berbentuk seperti yang dimunculkan di sini, ya. Xn sama dengan alfa R1 pangkat N plus beta R2 pangkat N. Jadi ini nih kita tuliskan lagi. Kita lihat case yang pertama tadi, ya. Case pertama itu bentuknya Xn, mana? Xn sama dengan alfa R1 pangkat N plus beta R2 pangkat N. Nah, Xn ini bisa kita ubah sebagai UN, karena sebenarnya sama aja, ya. Xn itu dia menyatakan suku ke N, ya. Ini saya ganti aja biar tampak UN-nya gitu, ya. Jadi ini lihat case pertama. Di mana case pertama itu rumus suku ke N-nya UN sama dengan AR1N tambah BR2N. Mau pakai alfa beta boleh, mau pakai AB boleh, mau pakai huruf yang lain juga boleh. Yang penting konsisten ke belakang, ya. Nah, dari sini selanjutnya adalah ini rumusnya, saya kotain biar kelihatan. Nah, selanjutnya kita substitusikan R1 dan R2, ini saya sebut persamaan bintang, ya, ke persamaan bintang. Ya, kita peroleh UN-nya sama dengan A2 pangkat N ditambah B3 pangkat N. Oke. Nah, ini saya kasih persamaan bintang 2. Oke. Nah, dari sini baru kita bisa pakai initial condition yang tadi diberikan di awal, ya. Jadi dengan menggunakan initial condition yang diketahui, ya, diperoleh nah, karena kita punya 2 initial condition, ada ada U1 sama dengan 0, ya. U1 sama dengan 0, ada U2 sama dengan 1. Nah, ini masing-masing kita masukkan ke persamaan bintang 2, ya. Jadi ini maksudnya apa? Ketika suku pertama bilangannya adalah 0, nilainya adalah 0, ya. Suku pertama adalah 0 gitu. Suku kedua nilainya adalah 1. Jadi ini kita masukkan, tadi kita punya UN sama dengan A2 pangkat N plus B3 pangkat N. Ya.
N-nya adalah 1 ya. Jadi kita masukkan 1 sama dengan A kali 2 gitu ya, ditambah 3 kali B. Atau langsung aja kali ya. Jadi untuk N sama dengan 1, U1 sama dengan 2A plus 3B. Nah, karena U1 sama dengan 0, ini kita ganti aja langsung ya. Jadi untuk persamaan pertama, nah ini kita dapatkan persamaan pertama itu adalah 2A plus 3B sama dengan 0. Kita simpan dulu, lanjut ke initial condition yang kedua. Jadi untuk U2 sama dengan 1, ini kita masukkan N-nya sama dengan 2, gitu ya. U2 sama dengan 1. Kita tuliskan lagi persamaan bintang 2, A2N plus B3N. Nah ini ya, ketika N-nya sama dengan 2, berarti U2. U2 sama dengan A dikali 2 pangkat 2 ditambah B dikali 3 pangkat 2. Jadi semua N kita ganti dengan 2 ya. U2 kita masukkan nilainya adalah 1 ya. 1 sama dengan 4A ditambah 9B. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan kedua. Nah, dari sini kita sudah punya dua persamaan ya. Kita punya persamaan 1, kita punya persamaan kedua ya. Nah, apa kemudian selanjutnya? Nah, kalian pasti sudah tahu ya. Jadi karena kita punya dua persamaan, maka langkah selanjutnya adalah kita harus mencari berapakah nilai dari A dan B tadi ya. Pakai apa? Ya bisa pakai substitusi, eliminasi atau campuran dari keduanya ya. Yang jelas tugas berikutnya adalah kita mencari tahu berapakah nilai A dan B gitu ya. Oke, saya taruh sini aja kali ya. Jadi selanjutnya dengan menggunakan substitusi atau eliminasi atau campuran, tentukan nilai A dan B ya. Tadi kita punya dua persamaannya adalah, ini saya tuliskan lagi aja ya, persamaan 1 ya, A 2A plus 3B sama dengan 0. Kemudian persamaan 2, 4A plus 9B sama dengan 1. Oke, gini ya. Nah, ini misalkan nih kita pakai persamaan keberapa? Persamaan ke-1 misalkan ya. Kita mau jalan dari persamaan 1. Dari persamaan 1 tadi kita punya 2A plus 3B sama dengan 0. Nah, ini ya, kita cari salah satu variabelnya. Kita nyatakan bentuk lain ke dalam variabel itu ya. Di 2A sama dengan min 3B, dari sini diperoleh A itu sama dengan min 3/2B. Nah, ini kemudian kita masukkan. Ya, masukkan nilai A ke. Boleh kita masukkan ke persamaan ke-1 lagi ya, atau boleh kita masukkan ke persamaan kedua ya. Misalkan saya ambil persamaan kedua, masukkan nilai A ke persamaan kedua. Ya, tadi kita punya persamaan kedua 4A plus 9B sama dengan 1. Kita masukkan 4 kali min 3/2B ditambah 9B ya, sama dengan 1. Nah, dari sini diperoleh nilai B, ya, kita lanjutkan. Ini sisanya 2.
min 6B ditambah 9B sama dengan 1 ya. Jadi 3B itu sama dengan 1, diperoleh lagi B-nya sama dengan 1/3. Nah, A sudah ketemu ya. B juga sudah ketemu. Nah, berikutnya tinggal kita masukkan ya, kita substitusikan lagi. Substitusikan, karena sudah selesai ya, sudah ketemu A dan B-nya, substitusikan A dan B ke persamaan ini ya, persamaan bintang 2 yang pertama tadi. UN sama dengan 2, A ya. A2N ditambah B3N. B kali 3 pangkat N ya, bukan B3N. Jadi saya ulangi, kita masukkan, kita substitusikan A dan B yang udah ketemu tadi ke persamaan bintang 2. UN sama dengan A kali 2 pangkat N ditambah B3 pangkat N. Ini tinggal kita ganti nilai A dan B-nya. A-nya tadi ketemu min 3. Oh, A-nya belum ya, karena masih dalam bentuk B ya. Oke, kita ganti A sama dengan min 3/2B. Oke, ya. Karena B-nya udah ketemu, tinggal kita ganti ya. Min 3/2 dikali 1/3. Di A-nya tadi min 1/2. Oke, sorry ya. A-nya ketemu ini ya. B-nya ketemu ini. Oke. Karena tadi ini masih dalam bentuk persamaan B ya, jadi belum tampak nilai A-nya. Oke, jadi ketemu B-nya 1/3, A-nya min 1/2 ya. Di sini kemudian tinggal kita ganti A-nya dengan min 1/2. Min 1/2 dikali 2 pangkat N ditambah 1/3 dikali 3 pangkat N. Nah, ini sudah bentuk UN-nya. Atau kalau mau yang lebih sederhana lagi, kita bisa pakai konsep yang dulu kita pelajari di SMA juga ya. Jadi ini kita naikkan ke atas gitu ya. Min 1/2 itu kan kalau kita nyatakan ke dalam bentuk perpangkatan sama dengan min 2 pangkat min 1. Jadi karena dia pecahan naik ke atas gitu ya, pangkatnya jadi min. Min 2 pangkat min 1 dikali 2 pangkat N ditambah ini jadi 3 pangkat min 1 dikali 3 pangkat N. Oke ya. Nah, dari sini karena dia basisnya sama ya, ini 2, ini 3, jadi kita gabung aja supaya tidak terlalu banyak ya. Jadi min 2 pangkat N min 1 ya, pangkatnya kita jumlah ditambah 3 pangkat N min 1 ya. Dengan demikian rumus suku ke N-nya adalah ini ya yang disebutkan di sini. UN sama dengan min 2 pangkat N min 1 ditambah 3 pangkat N min 1. Ini adalah rumus atau persamaan langsung atau persamaan menggunakan indeks yang kita cari tadi ya dari rumus RR yang diketahui. Nah, untuk mengecek ya kita bisa mencoba mencari tahu bagaimana bentuk barisannya ya. Tadi kita punya nilai UN-nya. Ini tambahan aja ya. Jadi misal kita mau cari barisan bilangannya seperti apa. UN tadi sama dengan min 2 pangkat N min 1 ditambah 3 pangkat N min 1 gitu ya. Untuk untuk U1 dan U kedua tadi kan sudah diketahui ya dari initial condition ini. Diberikan suku pertama 0, suku kedua adalah 1. Jadi langsung bisa kita tuliskan bahwa suku pertama adalah 0, suku kedua adalah 1. Nah, PR kita adalah mencari berapakah nilai suku-suku selanjutnya gitu ya. Suku ketiga misalkan, tinggal kita masukkan, berarti kan U3. U3 sama dengan min 2
pangkat 3 min 1 gitu ya, ditambah 3 pangkat 3 min 1. Jadi kita ganti N-nya dengan 3 ya, sesuai dari rumus UN yang sudah kita temukan tadi. Kita lanjutkan, min 2 pangkat 3 min 1, 2 ya, ditambah 3 pangkat 2 ya, sama dengan min 2 pangkat 2 berarti min 4 ditambah 9. 5 ya, jadi ini kita tuliskan 5 suku ketiga. Suku keempat mungkin mau kita lanjutkan ya, U4 sama dengan min 2, 4 min 1 ditambah 3 pangkat 4 min 1 ya. Jadi kita ganti N-nya dengan 4 aja dari rumus UN yang sudah kita dapatkan tadi. Min 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3. Ini hasilnya min 8 ditambah 3 pangkat 3, 27. Hasilnya adalah 19. Jadi kita masukkan suku keempat adalah 19. Dan seterusnya. Ya, tinggal kita pakai rumus UN yang tadi sudah kita ketahui. Gitu ya untuk second order. Jadi contoh penyelesaian kasusnya seperti ini. Apakah nanti soalnya akan sama seperti ini? Ya, yang dipakai hanya case satu saja? Tentu tidak ya. Mungkin nanti suatu saat kalian akan ketemu dengan kasus yang kalian harus menggunakan case 2. Atau mungkin nanti kalian juga bisa ketemu kasus yang kalian harus menggunakan case 3 ya. Yang penting caranya sama. Jadi bentuk dulu ke dalam persamaan seperti ini, kemudian ubah ke dalam bentuk persamaan karakteristik di bawahnya, baru nanti kalian sesuaikan ya dengan rumus UN sesuai dengan case-nya. Jadi dari persamaan kuadrat nanti kita akan ketemu bentuk dari akar-akarnya, kemudian baru kita bisa sesuaikan dengan case-nya di sini ya. Ke belakang caranya sama ya. Oke, demikian untuk materi hari ini. Nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya dengan latihan soal. Terima kasih.